Radio Republik Indonesia atau RRI adalah radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, RRI dinyatakan sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa. Lalu bagaimana pendapat pendengar RRI terhadap status RRI sebagai lembaga penyiaran publik? Berikut adalah video opini pendengar RRI Jogja tentang RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kegiatan sehari-hari seperti biasa, saya masih aktif di kampus dan juga kegiatan organisasi terlebih banyak di luar kampus seperti Karang Taruna dan juga beberapa organisasi yang lain. Di waktu luang dan istirahat sebetulnya jadi kegiatan di kampus dan di rumah, saya lebih banyak di rumah. Selain kalau kegiatan di rumah, memang di waktu luang saya biasanya bersih-bersih sambil mendengarkan radio. Belajar pun saya juga mendengarkan radio. Programa Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Saya sejak SMP aktif mendengarkan Puisi Pro, karena pada saat itu saya juga senang dengan acara tersebut dan saya juga senang dengan menulis puisi. Jadi ya saya ikuti karena di situ kita mendengarkan puisi dari orang lain dan juga mendengarkan komentar dari para sastrawan yang mengisi acara tersebut. Jadi sambil bisa banyak belajar lah, sambil kita juga belajar dengan orang lain, tapi juga di situ kita bisa menikmati puisi dari orang lain gitu. Kita jadi tahu pendengar itu dari kalangan apa, dan kayak puisi tadi kita bisa mendengarkan puisi karya orang lain, kita bisa belajar dari situ, dan di situ kan juga ada komentar mengenai karya kita sebetulnya baik atau buruk, dan juga tambahan saran dan lain sebagainya. Itu jadi masukan bagi para pendengarnya yang mengirimkan puisi. Tapi selain itu juga saya banyak mengenal sastrawan di Jogja melalui Puisi Pro. Saya salah satunya seperti Kedung Dharma Romansa, kemudian juga Evi Idawati, terus juga siapa tuh saya lupa, Eka Nusa Pertiwi. Seperti itu saya tahu orangnya, dan sampai saya pun juga saya seperti Kedung Dharma Romansa, ketika dia membacakan puisinya dan saya berkomentar, sampai saya kepo-kepo di Facebook gitu, juga sastrawan yang di RRI juga saya kepo-kepoin gitu toh Mbak. Ya jadi karena senang dengan puisinya ya gitu. Jadi lewat RRI saya bisa tahu, saya bisa belajar banyak tentang sastra gitu. Kalau saya juga pernah melakukan telepon interaktif, pernah di acara musik. Kalau di acara Puisi Pro tadi juga saya pernah mengirimkan beberapa kali karyanya yang juga dikomentari. Terus sejauh ini memang di RRI saya tahu ada perkumpulan pendengar yang difasilitasi RRI untuk ya sebagai forum silaturahim antara RRI dan pendengarnya. Puisi Pro pun juga memfasilitasi itu para pengirim puisi, dan juga RRI dan juga para sastrawan. Ada dulu itu pernah juga, jadi kita kan selain mengirimkan juga dipilih karya-karya terbaik lah. Jadi karya-karya terbaik itu
eh, dilombakan, dan ada event kayak seperti malam sastra di mana puisi yang kita kirimkan itu dibaca gitu, dan juga dinilai, dilombakan lah gitu. Dan RRI juga memberikan hadiah kepada para pendengarnya yang mengirimkan puisi dan menang. Kalau mengenai hal itu sebenarnya saya kurang tahu, tapi saya menduga bahwa bedanya antara kedua tersebut mengenai kepentingan sebetulnya. Kalau lembaga penyiaran publik artinya semua konten penyiaran itu untuk publik dan kepentingannya untuk publik, sedangkan kalau lembaga penyiaran pemerintah artinya kepentingannya itu untuk kepentingan pemerintah, baik untuk sosialisasi kebijakan maupun lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Begitu. Saya kira semua radio juga begitu, Mbak. Jadi semua radio saya kira juga di bawah lembaga penyiaran publik. Karena seperti kita kayak KPI gitu kan, Komisi Penyiaran Indonesia,